Berhasil. Orang susah. Ternyata para penonton suka melihat orang lain gagal dalam merobohkan gedung. Subscribe-nya ditekan dulu lah supaya saya bisa senang. Yang penting jangan Anda yang susah. Oke, rasakan intronya. Nomor 1, gudang kosong. Gudang yang berbentuk gedung ini berada di kota Dakota Selatan, Amerika Serikat. Gedungnya memang sudah cukup tua dan rekamannya juga sudah tua. Kejadiannya terjadi pada tahun 2005. Nah, bahan peledak pun diledakkan, and boom. Gedungnya awalnya memang jatuh, tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Para penonton pun bersorak-sorak, juga terdengar berteriak menyemangati. Come on, ayo dorong, ayo didorong. Kalau sudah begini, ya mau bagaimana lagi? Tinggal didorong. Nomor 2, demolition gagal di Ukraina. Tidak selamanya gedung yang dirobohkan itu adalah gedung yang sudah tua. Ternyata ada juga gedung yang belum sepenuhnya jadi tapi udah dirobohkan. Ya, ada beberapa alasan sih. Bisa jadi karena tidak ada izin pembangunan atau bangunannya yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Seperti pada kasus yang satu ini. Gedung ini berdiri secara ilegal di Crimea, Ukraina. Dan tidak ada jalan lain selain dirobohkan. Nah, bangunannya pun diledakkan, asap tebal berkeliaran. Tapi bangunannya cuma miring dan masih stabil. Tidak sedikit warga yang tertar melihat kejadian ini. Hal ini diduga akibat bahan peledaknya kurang. Apalagi ini kan bangunan baru yang strukturnya masih kuat. Harusnya anunya lebih banyak. Dengan kondisi gedung yang miring begitu, para warga pun menyebutnya dengan istilah gedung pisah. Nomor 3, apakah aku tidak termasuk di antara kalian? Gedung pencakar langit di Denmark ini sudah terbilang tua. Awalnya sih mereka tidak peduli, biarkan saja dia berdiri di sana. Tapi semakin berjalannya waktu, bagian-bagian gedung ini kadang berjatuhan. Dan itu membahayakan para pedagang kaki lima yang ada di bawahnya. Jadi ya, mending sekali dirobohkan Mito, supaya lebih aman Ki. Gedung itu pun didemolition, dan sepertinya sukses. Tapi ada bagian gedung yang tidak ikut roboh. Kenapa engkau tinggalkan aku? Aku juga gedung. Apakah aku tidak termasuk di antara kalian? Sehingga aku tidak kau pedulikan. Sungguh sedih sekali kan? Dan sekarang jangankan pedagang kaki lima, yang kaki dua aja udah minggat duluan karena takut kejatuhan bahan bangunan yang gagal dirobohkan. Nomor 4. Nah, dari tadi kita sudah membahas gedung-gedung yang ada di luar negeri. Sekarang kita akan membahas gedung yang ada di Cina, tepatnya di Cina bagian selatan. Di sana ada gedung tinggi yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu dia harus dirobohkan. Nah, saat dirobohkan, siapa yang sangka ternyata ini yang terjadi. Gedungnya terbelah menjadi dua kayak kapal Titanic. Sisi bagian kiri jatuh menghantam tanah dan sisi bagian kanan malah ngeblank. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus aku lakukan? Sehingga dari sini para tukang mengkritik dua kesalahan besar. Pertama, bagian gedung yang roboh tidak jatuh secara vertikal ke bawah. Dan kesalahan kedua adalah bagian gedung yang tidak roboh sama sekali. Yang roboh salah, yang tidak roboh juga salah. Jadi sekarang bagaimana? Nomor 5, menara pembangkit listrik. Rekaman ini direkam pada tahun 2010 di Ohio, Amerika Serikat. Saat itu salah satu menara pembangkit listrik sudah tidak terpakai. Demi keamanan, menara corong itu harus dirobohkan karena jangan sampai dia roboh sendiri dan menjatuhi peralatan pembangkit listrik yang ada di sekitarnya. Untuk merobohkan menara seperti ini memang tingkat kesulitannya lebih tinggi ketimbang gedung biasa. Karena besar kemungkinan akan roboh ke kanan, dan ke kiri. Seperti pada video ini, tidak diduga-duga menara ini malah condong ke kiri. Lah, padahal di sisi kanannya kan ada lapangan yang luas.
tapi dia lebih memilih untuk menjatuhkan dirinya ke tumpukan seperangkat alat pembangkit listrik, dan juga dia mengenai kabel listrik. Dan saat itu sempat terjadi percikan bunga api. Untungnya mereka bergerak cepat sehingga tidak terjadi kebakaran hutan, karena memang tidak ada hutan. Walaupun begitu, ya terpaksa dia harus menanggung kerusakan alat yang tidak sedikit. Pemirsa, itulah tadi perobohan gedung yang gagal. Motivasi saya kali ini yaitu tidak usah takut gagal. Yang harus kalian takutkan adalah kalau Anda tidak berhasil. Nah, itu. Tentu manusia banyak salah, banyak dosa, dan banyak utang. Sehingga kalau saya salah, mohon diluruskan.